Selamat pagi, Shalom, selamat Paskah untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat Paskah di awal karena biasanya setelah berkhotbah saya lupa mengucapkan selamat Paskah. Ya. Bapak Ibu Saudara, memang waktu kita merayakan Paskah itu satu rangkaian yang lengkap. Mulai dari pengorbanan Kristus di kayu salib dan hari di mana Kristus dibangkitkan. Tetapi memang kebanyakan di dalam tradisi gereja kita mengucapkan selamat Paskah pada hari Minggu Kebangkitan. Tapi kalau ada yang mengucapkan selamat Paskah di hari Jumat, kita juga sambut selamat Paskah. Jangan kita bisu begitu ya. Karena tidak ada kebangkitan jikalau tidak ada kematian. Dan jikalau tidak ada kebangkitan maka kematian menjadi sama dengan kematian orang kebanyakan. Itu sebabnya hanya Yesus yang mengatakan kapan dia akan mati pada hari ketiga dan mengatakan kapan dia akan bangkit kembali, dan itu terjadi secara penuh. Kita tahu ada banyak nabi palsu, ada banyak orang yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias, tetapi waktu mereka mati, mereka tetap mati sampai sekarang. Banyak orang mengakui sebagai nabi, sebagai utusan dari Allah, tetapi kita tahu kubur mereka masih ada, dan hanya kubur Yesus yang kosong. Amin. Tadi itu mari kita mendengar firman, kita merayakan Paskah dengan hati penuh sukacita. Bapak Ibu, surat Petrus yang pertama pasal 1, saya membaca ayat yang ketiga dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, tema Paskah, tema Injil secara nasional telah ditetapkan, yaitu kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, hari Jumat saya sudah perkenalan, tapi mungkin ada yang baru hari ini ketemu saya. Nama saya Pendeta Son, lengkapnya Pendeta Rizal William Mir. Saya dari Tanjung Selor, dan saya sampaikan sekali lagi sangat berterima kasih kepada Gembala Sidang, pengurus jemaat, dan juga tentunya panitia, di sini pakai istilah hari besar begitu ya, panitia hari besar Kristen yang mengundang saya untuk bisa berkhotbah sejak hari Jumat, Minggu Kebangkitan ini, dan juga ada beberapa pelatihan ya, sesi-sesi pelatihan kecil ya, pendek-pendek waktunya, tapi sangat intensif ya. Saya di Tanjung Selor, kami tinggal di Jalan Manunggal. Kalau Bapak Ibu ke Tanjung Selor, masuk di jalan, lewat jembatan Jelarai, masuk Jelarai Raya, itu ada Mitsubishi, itu di seberangnya itu ada jalan semenisasi beton menuju Selimau. Kira-kira dari simpang itu mungkin ada 1-2 menit begitu. Kalau Bapak laju sekali bisa 1 menit. Kalau lebih dari itu masuk rumah sakit ya. Ya. Jadi sampai di situ ada rumah sebelah kanan atap biru, 2 rumah, itu kantor wilayah GKI Kalimantan Utara. Saya sudah mungkin hampir 2 tahun ya dalam periode ini. Seumur hidup saya lebih lama menjadi gembala sidang. Baru 1 tahun yang lalu masuk di struktural ya. Nah, pagi ini Bapak Ibu, dari tema kita kebangkitan Kristus yang memberikan hidup yang penuh pengharapan, maka kita harus mengingat kembali bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti utama kekristenan. Jadi kalau orang tanya, apa sih hal terpenting dari kekristenan? Maka Bapak Ibu, firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11 mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah bahwa Kristus telah mati sesuai dengan kitab suci. Bahwa Kristus telah bangkit sesuai dengan kitab suci. Jadi hal terpenting dari kekristenan bukanlah gedung gerejanya.
Bahkan bukan logo-logo kita. Ya. Bukan tata cara kita bernyanyi. Bahwa inti pusat dari kekristenan adalah Yesus yang mati di kayu salib. Dan Yesus yang sudah bangkit. Amin. Sehingga perayaan ini Bapak Ibu, meskipun perayaan Natal itu satu hal yang penting juga, maka kita mau katakan di dalam kekristenan, perayaan Jumat Agung dan Paskah sudah seharusnya menjadi perayaan terbesar. Yang kalau boleh kita rayakan, harusnya lebih ramai daripada Natal. Ya. Tapi untuk mengubah ini sangat sulit ya, karena Natal itu ada sentimentalnya ya. Kita ada lagu-lagu Natal yang kalau kita nyanyi kita bisa nangis kalau di perantauan. Tapi kalau Paskah merantau nyanyi lagu Paskah nggak nangis gitu ya. Bapak Ibu beda sekali ya, mengubah ini masih sulit. Nah, Bapak Ibu karena ini adalah inti kekristenan, yaitu salib Kristus dan kubur yang kosong, maka pertanyaannya adalah mengapa ini menjadi inti dari kekristenan. Alasan yang pertama Bapak Ibu, karena pengorbanan Yesus di kayu salib adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi salib adalah jalan satu-satunya untuk dapat manusia berdosa diselamatkan. Kalau kita membaca Alkitab, ini adalah cara yang paling sesuai untuk urusan dosa sejak Adam dan Hawa, Abraham, umat Allah, bahkan semua suku bangsa di seluruh dunia, bahwa harus ada pengorbanan atau penumpahan darah untuk penyelesaian dosa. Ya. Kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, itu ada upacara korban. Ya. Jadi kalau ada orang berdosa, biar miskin, tetap harus pengorbanan binatang. Kalau orang mampu, domba, kambing, ya bawa ya, ketemu imam. Kenapa ini? Saya berdosa begini. Lalu ada upacara korban. Kalau terlalu miskin, nggak bisa beli domba, kambing. Apakah boleh diganti dengan cara yang lain, nggak usah pakai pengorbanan? Tidak bisa. Makanya orang yang miskin ada sepasang burung tekukur. Ya, burung yang paling bisa ditangkap sendiri begitu ya. Tetap harus ada pengorbanan. Ya. Bahkan sebagian besar suku di Indonesia, termasuk orang Dayak, dulu ada istilah ya kalau ada pelanggaran di kampung, didenda, dibelikan buin, disembelih, cuci kampung namanya. Bahkan orang Dayak pun tahu kalau ada pelanggaran, itu ada murka terhadap dosa, ini kalau dibiarkan nanti lepuk kampung bermasalah. Jadi sebelum orang-orang tua kita menjadi Kristen, itu konsep mengenai dosa hanya bisa diselesaikan lewat pengorbanan darah, itu sudah ada. Hanya karena sudah jauh ya kita terpisah sejak Adam, ya. Konsep ini masih ada, tapi maknanya sudah berbeda. Tapi ritualnya ada sama, pengorbanan. Ya. Tapi saya sudah bilang bahwa sejak Yesus dikurbankan, maka semua upacara yang menggunakan darah itu sudah wajib dihentikan. Apalagi kita sebagai pengikut Yesus. Sehingga kalau ada apa-apa, maka jangan gunakan istilah lagi cuci kampung. Karena untuk pengampunan dosa itu urusan pribadi dengan Tuhan lewat pengakuan dosa, lewat pelayanan gereja. Tapi secara sosial, denda, sanksi adat, silakan. Tapi jangan bilang itu cuci kampung lagi karena tidak diperlukan apapun penyelesaian oleh manusia dengan cara manusia, apalagi ritual binatang. Termasuk kita kalau ada pesta-pesta kebudayaan, sudah nggak perlu lagi bikin contoh. Potong babi, darahnya dipercik. Ya. Pekiban, pernikahan apa masih percik-percik. Jangan Bapak Ibu ya. Jadi saya minta waktu kita merayakan Paskah kita tahu bahwa ini sudah menyelesaikan, menghentikan semua ritual dengan penggunaan darah. Bapak Ibu ini adalah sebuah hukum rohani ya. Dari Ibrani 9 ayat 21 berkata demikian. Bapak Ibu bisa baca bersama-sama. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi hukum rohaninya telah ditetapkan oleh Tuhan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini alasan mengapa salib dan kubur kosong
Ya, kematian dan kebangkitan adalah inti utama kekristenan karena untuk penyelesaian dosa harus lewat penumpahan darah. Jadi Bapak Ibu, ini tidak bisa diganti. Mungkin ada orang bilang, ngapain ya orang Kristen kok untuk pengampunan dosa pakai acara ada orang mati lah ya, dibilang Tuhan lagi ya, matinya nggak pakai baju ya, setelah itu katanya disalibkan, katanya Tuhan mati. Lebih gila lagi hari ketiga bangkit ya. Bapak Ibu, kita rasa ini sesuatu berita yang seperti menghalangi, menyulitkan kita untuk memberitakan Injil. Kenapa harus pakai berdarah-berdarah? Ya kok seperti ada kekejaman begitu. Kok ada korban pengganti? Sering kita dengar, setiap orang tanggung jawab sendiri atas dosanya. Masa pakai pengganti-pengganti? Ya, kok Tuhan yang disuruh berkorban? Ini gimana ini ajaran orang Kristen? Aneh sekali. Tapi Bapak Ibu kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama tadi, kita tahu bahwa memang satu-satunya jalan untuk penyelesaian dosa. Harus ada apa? Penumpahan darah. Harus ada korban pengganti. Apakah ini bisa diganti dengan cara misalnya? Tuhan saya berdosa, tapi ya saya berusahalah berbuat baik. Sejak hari ini saya akan beramal soleh. Sejak hari ini saya akan lebih hormat sama papa mama saya. Sejak hari ini saya nggak korupsi. Sejak hari ini saya rajin pelayanan. Sejak hari ini Tuhan karena sudah berdosa, biarlah saya lakukan banyak pelayanan. Atau ada ajaran mengatakan, saya meditasi, mengosongkan pikiran. Saya pergi bertapa, saya pergi ke gua mana, begitu ya. Mengosongkan diri. Saya bertarak, tidak makan enak-enak, ya, tidak menikah, bertarak seksual, ya, supaya saya menjadi suci. Biarlah saya misalnya menyiksa diri saya, pukul-pukul sampai berdarah-berdarah. Saya berdosa, saya pukul diri saya sendiri. Ya. Atau membuat keseimbangan. Perbuatan dosanya berapa, ya perbuatan baik berapa. Neracanya supaya seimbang. Bapak Ibu, apakah kita bisa meminta supaya dapat dispensasi? Supaya penyelesaian dosa tidak usah pakai pengorbanan? Tidak bisa. Ini adalah ketetapan Allah sejak awal. Jadi kalau ada orang bilang, hei orang Kristen, cara penyelesaian dosamu itu nggak masuk akal. Masa pakai korban pengganti? Oh Bapak Ibu jangan lupa, justru sejak Adam dan Hawa sampai pengorbanan Kristus, hanya ini jalan yang bisa dilakukan untuk penyelesaian dosa. Yang kedua, mengapa kematian dan kebangkitan adalah inti utama kekristenan? Karena banyak nubuat dalam Alkitab bahwa seseorang penyelamat akan mati sebagai korban. Bapak Ibu ingat ya, Yesaya 53. Itu ditulis Yesaya sekitar 800 tahun sebelum kematian Kristus. Itu tentang Mesias yang menderita. Siapa itu Mesias? Orang Yahudi tunggu kapan datang penyelamat yang bisa memulihkan Israel. Jadi kalau mereka membaca Yesaya 53 itu mereka bingung. Katanya Mesias yang datang itu raja yang akan memimpin memulihkan Israel sebagai kerajaan. Tapi kok dibaca menderita. Bahkan dihukum matinya di antara penjahat-penjahat. Bapak Ibu ternyata 800 tahun kemudian waktu Yesus disalibkan tergenapi Yesaya 53. Dan hanya kematian Yesus yang cocok untuk Mesias itu. Pemimpin-pemimpin agama mati Bapak Ibu. Itu tidak ada ramalan sebelumnya bahwa mereka akan mati seperti itu. Rata-rata waktu mati semua terkejut. Kok bisa mati juga? Oh gitu ya. Dan tidak ada makna kematiannya. Mati aja sudah selesai. Tetapi hanya Yesus yang kematiannya memang dinubuatkan. Ya, 800 tahun oleh Yesaya dan oleh Daud 1000 tahun. Mazmur 22 itu Bapak Ibu 1000 tahun sebelum Yesus. Dan di sana dikatakan tangan dan kakinya akan ditusuk, itu disalibkan. Metode itu tidak ada zaman Daud. Yang ada zaman itu saya hari Jumat Agung sudah bilang hanya orang digantung, disula begitu, langsung mati. Atau dipancung, atau ditombak. Tetapi hebatnya 1000 tahun kemudian baru tergenapi Yesus disalib.
Itu cara hukuman mati orang Romawi, tergenapi secara penuh. Jadi Bapak Ibu, kematian, kebangkitan Yesus, inti utama kekristenan bukan kebetulan. Ini sudah terancang sempurna di dalam rancangan Bapa. Sehingga pada waktu Yesus ada di kayu di Getsemani Bapak Ibu, saya mengulangi ini. Kita jangan salah. Saya dulu waktu SMA, saya heran kenapa Yesus sedih, takut dan gentar di Taman Getsemani. Karena banyak penjahat-penjahat pada waktu mau dihukum mati itu beraninya luar biasa. Masih bisa makan enak. Ya. Bahkan ada yang dengan bangga ya. Dia berseru gitu dengan sangat semangat, siap mati. Enggak apa-apa, teroris begitu ya. Siap mati. Tapi Yesus di Taman Getsemani kita membaca seperti seorang pribadi yang lemah sekali. Sehingga banyak orang bilang Yesus itu karena dia Allah jadi manusia, ya manusia biasa. Dia juga takut mati seperti saya dan saudara. Bapak Ibu, Yesus Allah jadi manusia. Betul Allah jadi manusia. Tetapi di Getsemani, dia bukan sedih, gentar, dan takut karena seperti kita takut mati. Apalagi kayak kita, takut menghadapi ujian. Takut ketemu mertua gitu ya. Takut tes polisi, tidak lulus gitu ya. Takut lewat kuburan begitu ya. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Yesus takut dan gentar karena besok dia tanggung dosa seluruh dunia. Pribadi yang suci pasti akan gelisah, takut dan gentar. Justru untuk kita orang berdosalah, dia harus mengalami takut dan gentar karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu, bukti kebangkitan, ini kita secara cepat sebelum kita simpulkan. Apa bukti kebangkitan Yesus? Yang pertama adalah perkataan malaikat. Di mana Bapak-bapak di sini sudah pernah ada malaikat datangi begitu? Sudah ada yang pernah ketemu malaikat? Kalau kita banyak anak yang namanya angel ya, itu malaikat. Tapi angel kita perempuan ya. Kalau di dalam Alkitab gambarnya selalu laki-laki ya, walaupun dipakai istilah netral ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hanya Yesus yang waktu ia dilahirkan, malaikat-malaikat bernyanyi. Hanya Yesus yang waktu sebelum dia lahir sudah disampaikan kepada ibunya bahwa ia akan mengandung, malaikat datang. Dan hanya Yesus ya yang pada saat di Taman Getsemani datang malaikat juga. Dan hanya Yesus yang waktu dia bangkit kembali, malaikat datang dan menyatakan kebenaran ini. Mari kita baca bersama-sama Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Bapak Ibu, bukti Yesus benar-benar bangkit. Malaikat menyatakan. Kalau kita sih bisa bohong ya, ini malaikat ya, malaikat kudus. Yang kedua, kesaksian saksi mata. Oleh siapa? Para murid. Di dalam pengadilan, saksi mata harus ada. Ya, untuk menguatkan perkaranya. Nah Bapak Ibu, kebangkitan Yesus ini bukan hanya satu orang yang menyatakan telah melihat Yesus bangkit. Kita menemukan ada Petrus dan Yohanes. Mereka lari ke kuburan itu. Ya, kubur itu sudah kosong. Apalagi Yesus menampakkan diri kepada 10 murid. 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dan secara khusus juga untuk Pak Thomas ya, yang ragu akan kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri lagi untuk dia. Apalagi Yesus menampakkan diri di tepi Danau Tiberias atau Danau Galilea. Ada reunion, ya ketemu kembali di situ. Yesus menampakkan diri sebelum naik ke surga di hadapan para murid di Bukit Zaitun. Dan Paulus mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ini banyak gak Bapak Ibu saksi matanya? Oh banyak sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Yesus, bukan Yesus yang disalibkan. Bukan Yesus yang bangkit. Bapak Ibu kita ada saksi mata para murid. Ya. Tetapi hal yang paling kuat, bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Selain perkataan para malaikat, selain oleh murid-muridnya,
yang terjadi, yang kita lihat adalah perubahan sikap para pengikut Yesus. Awalnya mereka adalah orang yang gentar dan takut, sembunyi. Waktu Yesus disalibkan, ya, dalam masa sampai hari ketiga, itu mereka di ruangan yang terkunci. Takut. Ya. Tapi pada waktu Yesus bangkit, diubah dalam waktu yang singkat menjadi pemberita kabar kematian dan kebangkitan Yesus di tengah-tengah bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Bahkan kita tahu, hanya fakta kebangkitan Yesus yang dapat membangkitkan sekelompok murid yang lemah menjadi pengikut yang berani untuk memberitakan, bahkan rela mati untuk apa yang telah mereka dengar, yang mereka lihat dan alami. Bapak Ibu, kalau ada orang seperti Petrus yang pernah menyangkal dia, Thomas yang sama sekali tidak percaya, kita tahu akhir hidup mereka seperti apa. Setelah Yesus bangkit, di akhir hidup Petrus kita tahu dia mati disalib terbalik. Ya. Tradisi gereja menyebutkan waktu Petrus akan dihukum mati, dia bilang, saya tidak pantas disalib seperti Yesus. Salib terbalik. Dan Thomas dalam tradisi gereja, apa yang terjadi dengan murid yang kurang percaya ini? Dia menjadi rasul untuk India. Ya, dan dia mati ditombak di sana. Bapak Ibu, kalau bukan suatu peristiwa yang luar biasa, seperti kebangkitan Yesus dari antara orang mati, tidak mungkin ada murid-murid yang bersedia mati untuk berita ini. Karena manusia bisa bohong. Misalnya kita curiga, Petrus bohong. Bangkit sudah. Padahal jenazahnya mereka sembunyi. Yohanes bilang, sudah bangkit guru kami. Tetapi jenazahnya sudah mereka sembunyi. Bisa berbohong? Bisa. Tapi orang yang berbohong tidak akan bersedia mati untuk mempertahankan berita bohong. Contoh, kalau ada orang bikin hoax. Kirim. Begitu dicari polisi. Ini siapa yang kirim? Saya, Pak. Ini betul. Ada betul, Pak. Yang benar. Kalau ini kamu dituntut ini, undang-undang ITE. Tidak, Pak. Ini tidak benar. Baru diancam masuk penjara, baru pengadilan, itu orang yang berbohong. Itu tidak akan mau masuk penjara, apalagi mati untuk berita bohong. Para murid Yesus diancam. Jangan beritakan tentang Yesus yang mati dan bangkit itu. Dilarang oleh Sanhedrin. Ya. Ancamannya hukuman mati. Tetapi mereka tetap memberitakan bahwa Yesus benar-benar mati. Yesus benar-benar bangkit. Kenapa? Karena ini fakta. Mereka melihat secara langsung. Sesuai dengan nubuat kitab suci. Sesuai dengan pernyataan Yesus. Sesuai dengan pengalaman mereka. Sehingga mereka siap mati untuk mempertahankan berita. Yang keempat, Bapak Ibu, apa bukti kebangkitan? Kubur kosong. Ada lagu ya? Kubur kosong membuktikan dia hidup. Hari Jumat kemarin saya guyon sama Ibu Gembala. Ibu, ini belum kebangkitan. Harusnya masih ada jenazah di dalam begitu ya. Saya lihat banyak yang foto-foto juga ya. Nah, bayangkan, hanya kubur Yesus yang menarik untuk jadi latar belakang foto. Kecuali kuburan keluarga ya. Karena kuburnya kosong. Atau Bapak Ibu ke Tanah Toraja. Kenapa kita menjadikan satu bukti bahwa kubur kosong? Karena pada waktu jenazah Yesus dimasukkan, itu disegel oleh pemerintah Romawi. Batu menutup, itu disegel. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya dengan kuasa malaikat Tuhan yang menggulingkan batu itulah, kita tahu para murid dapat masuk dan melihat bahwa memang kubur itu kosong. Memang Bapak Ibu di Paskah tahun 2000 berapa itu, tiba-tiba saja BBC menayangkan satu film dokumenter mengenai penemuan makam Yesus. Wah, itu perayaan Paskah istimewa tahun itu ya, karena semua geger. Dapat sudah makam Tuhan Yesus. Ya. Ada oswari atau kuburnya ada batu begitu, ya, yang dipahat, kumpulan tulang-tulangnya. Di atasnya itu ada tulisan, ya, Yesus anak Yusuf. Ya. Wah, ini sudah. Ya. Padahal Bapak Ibu,
batu bertulis ini sudah lama ditemukan, tetapi para ahli arkeolog Israel yang bahkan bukan orang Kristen mengabaikannya, mengatakan pada zaman Yesus cukup banyak orang bernama Yesus, anak Yusuf. Dan nama Yusuf, nama Maria itu adalah nama paling populer zaman itu. Sama Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ke Tarakan itu di daerah bandara di Juata Laut itu banyak saudara-saudara kita dari Tanah Toraja. Coba cari namanya Maria, banyak sekali ya. Cari Pak Yusuf, ya banyak sekali. Malah ada yang namanya Yahya Yohanes. Siapa namamu? Yohanes. Bapakmu Yahya. Pokoknya dipakai dobol ya, biar mantap begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kubur kosong membuktikan Yesus benar-benar sudah bangkit. Yang kelima, apa bukti Yesus bangkit Bapak Ibu? Adanya kuasa dalam nama Yesus. Kalau dalam nama saya, dalam nama nabi-nabi agama lain, coba aja ya. Kalau ada orang kerasukan, dalam nama pendeta Sun, saya perintahkan, setan keluar kamu. Ya. Paling, lu siapa? Ya begitu ya. Orang sakit, dalam nama Yesus. Ya, ada harapan pemulihan. Tapi kalau pakai dalam nama Nabi M, dalam nama Siddhartha Gautama, dalam nama Confucius, ya, itu enggak ada pengaruh. Karena orangnya mati sampai sekarang tidak hidup-hidup. Tetapi hanya Yesus yang disebut mati dan hari ketiga bangkit. Setelah itu di dalam namanya waktu Injil diberitakan orang percaya, orang diselamatkan. Amin. Dan waktu setan diusir dalam nama Yesus ada kuasa di dalamnya. Dan waktu kita berdoa dalam nama Yesus, Yohanes 16 ayat 23, Yesus sudah janji. Kalau nanti kamu doa dalam namaku, Bapa di sorga mendengar. Amin. Bapak Ibu, inilah yang membedakan mengapa di dalam nama Yesus ada kuasa. Karena dia mati tapi bangkit kembali. Itu bukti yang tidak bisa dibantah. Ya, bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Karena itulah Yesus yang sudah bangkit memberi kepada kita kebangkitan. Yang memberi hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan apa Bapak Ibu? Yang pertama, pengharapan yang pasti tentang pengampunan dosa dan jaminan surga. Pengharapan yang pasti tentang pengampunan dosa dan jaminan surga. Amin. Bapak Ibu, di dunia ini berbagai usaha manusia untuk mendapat pengampunan dosa dan surga. Contoh ya, ada orang menyiksa diri sendiri. Menyiksa. Beraskese, bertapa. Kurangi makan, kurangi minum. Ya. Pantang seksual. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya dokumenter tentang India, kita ketemu banyak orang ada yang kurus banget, ya. Wajahnya putih, ya. Mereka jalan-jalan di sekitar Sungai Gangga. Kalau ada jenazah yang sudah dibakar yang kurang ini, mereka ambil dagingnya, mereka makan. Ada orang-orang aneh-aneh ya, yang menjalankan ritual agama untuk dapat apa? Pengampunan dosa. Dulu sebelum Inggris melarang pengorbanan manusia, bayi pun lempar di Sungai Gangga untuk dapat penyucian, untuk dapat pengampunan dosa. Pengorbanan harus besar. Sebagian besar kita orang Dayak, bahkan untuk dapat penyucian dosa, kita tidak pernah mau bakar anak kita. Betul ya? Buang di Sungai Kayan atau buang di Sungai Sega atau buang di Sungai Kelai. Itu enggak ada. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu masih ada agama yang menjalankan ritual. Kalau tidak dilarang pemerintah, masih akan dilakukan. Menyiksa diri luar biasa. Apalagi pengorbanan binatang. Sampai hari orang Hindu masih pengorbanan binatang. Saudara kita di Bali masih ya ada sesajen pengorbanan binatang. Pengorbanan uang. Ada orang Bapak Ibu kumpul uang biar miskin luar biasa. Ada yang jualan sayur, simpan uang. Taruh di bank. Sampai berapa puluh juta supaya cukup bisa berangkat ke satu negeri. Untuk dapat apa? Mudah-mudahan mati di sana. Karena bagi mereka kalau mati di sana lebih harapan masuk surga. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang deposit uang di gereja? Pak bendahara, ini saya taruh ini setiap minggu 1 juta. Supaya nanti ya, setelah berapa lama ya saya mau pergi ke Yerusalem.
supaya nanti saya mati di sana, mudah-mudahan insya Allah ya, lebih gampang masuk surga begitu ya. Kita di sini untuk mau bayar sendiri ke Yerusalem pun tidak mau. Kalau bukan pemerintah yang biayai, masih pertimbangan kita. Tapi ada orang Bapak Ibu untuk dapat pengampunan dosa, simpan uang bertahun-tahun. Nunggunya lama sekali. Besar sekali pengorbanannya. Apalagi pengorbanan nyawa sendiri untuk bisa dapat pengampunan surga dan pengampunan dosa dan surga. Siap mengorbankan diri. Dijanji nanti kalau kamu mati dengan cara begini, kamu masuk surga. Ada orang siap meledakkan dirinya dengan bom. Itu bukan karena dia kejam, bukan dia senang bunuh orang. Misalnya lihat orang, potong orang gitu. Enggak. Dia bukan orang yang suka pukul istrinya. Pukul istri, tempeleng anak. Dia orang yang baik. Tapi dia mendengar bahwa untuk masuk surga, kamu bisa bunuh musuh-musuh Tuhan, musuh-musuh Allah. Caranya apa? Taruh bom di badannya. Begitu dekat orang ya yang dibenci, ya tekan, meledak. Dia mati, orang mati. Dia pikir waktu dia mati, bunuh orang-orang yang dianggap jahat ini, dapat surga. Bapak Ibu, bayangkan ada orang mau melakukan jalan ini. Adakah bapak-bapak sebagai orang Kristen yang bersedia menempuh jalan begini? Pasti nggak mau. Tapi ada orang, bayangkan kerinduan untuk surga, kerinduan untuk pengampunan dosa. Luar biasa membuat orang siap mati untuk itu. Bahkan bunuh diri massal. Di beberapa negara Bapak Ibu ada kelompok-kelompok aliran sesat. Ya mirip-mirip Kristen juga, tapi ada pemimpinnya yang bilang oh tidak lama lagi Yesus akan datang. Mereka tunggu-tunggu tidak datang-datang. Karena ini sudah ketahuan bohongnya, apa yang terjadi? Mari kita mati bersama-sama. Semua dibagi racun. Sampai anak-anak mati. Kalau Bapak Ibu lihat di Google, cek daftar pemimpin agama ya, yang bunuh diri bersama dengan pengikut-pengikut itu banyak sekali. Bayangkan orang siap mati untuk dapat pengampunan dosa dan surga. Bagaimana kita orang Kristen? Ternyata Bapak Ibu kita mendapatnya sebagai anugerah. Amin. Anugerah itu hadiah. Bahasa lainnya rahmat. Bahasa lainnya apa? Pemberian. Sesuatu yang kita dapatkan bukan karena kebaikan dan usaha kita. Tetapi oleh karena perkenanan Allah memberikannya kepada kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 sudah mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Bukan karena kebaikan kita, ini anugerah Allah. Karena itu Bapak Ibu pada waktu kita merayakan kematian dan kebangkitan, pastikan bahwa engkau sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatmu satu-satunya. Dan pastikan bahwa engkau sudah benar-benar hidup sebagai pengikut Yesus yang setia. Tuhan tidak minta nyawamu, Tuhan minta hidupmu. Banyak orang bilang, saya siap mati untuk Tuhan. Bapak Ibu, mati untuk Tuhan itu gampang. Kamu percaya Yesus? Iya. Sangkal Yesus, tidak mau. Tembak, mati. Waktu mati, pengikut Yesus masuk surga. Tapi Tuhan biarkan kita hidup. Tidak ada ancaman di sini. Bahwa ada pembatasan kebaktian, betul di beberapa tempat. Tapi kita ada kebebasan. Kita aja yang malas. Malas kebaktian, malas persekutuan doa, malas kelompok doa, malas pelayanan. Malas bersaksi. Kenapa? Karena kita tidak menghargai benar apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Kita anggap sebagai sesuatu yang murahan. Bapak Ibu waktu melihat usaha manusia di luar kekristenan, mari kita belajar menghargai betul anugerah ini anugerah mahal. Bukan murahan. Sehingga kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, kita memberi bagi penginjilan, kita membangun gedung gereja. Jangan bilang itu pengorbanan. Berhenti. Jangan besar kepala kalau merasa sudah memberi banyak dan bilang, aku yang paling penting. Saya paling banyak berkorban.
Kalau bukan saya tidak bisa. Termasuk kami sebagai pendeta. Karena saya. Pengorbanan saya. Bapak Ibu itu tak berbanding dengan apa yang Yesus lakukan. Dan orang-orang di luar Kristus mengorbankan lebih banyak daripada yang Bapak Ibu lakukan. Lebih banyak daripada yang saya lakukan. Orang lain siap mati untuk agamanya. Kita Bapak Ibu sakit sedikit, tidak jadi kebaktian. Tersinggung sedikit, berhenti pelayanan. Tidak dihargai sedikit, kita putus asa. Keluar dari gereja, buka gereja baru. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, mari. Karena ada kepastian di dalam Yesus, mari kita setia. Yang terakhir Bapak Ibu, kebangkitan Kristus memberi hidup yang penuh kemenangan. Kemenangan dalam hal apa? Ketakutan terhadap kematian. Bapak Ibu, kalau sudah percaya Yesus, jangan takut mati ya. Tapi jangan juga mau mati sekarang. Ya. Boleh siap peti mati ya. Jadi orang paling berani di dunia adalah orang Dayak Kenyah. Ya. Hebat sekali. Kalau saya ini orang Krayan, Lundaya. Ya. Orang Lundaya itu di sini ada Pak Grace campuran ya, ada mamanya. Takut sekali sama kuburan. Ya. Apalagi bikin peti mati sebelum mati. Waduh, pantang itu ya. Tapi kalau di sini kan, kalau sudah tua, nah, mana persiapan kalian ini? Persiapan apa? Woi, belum ada ini kalian bergerak-bergerak ini. Maksudnya siapkan peti mati. Ya. Siapkan bajunya ya, besunungnya apa semua ya. Dulu saya pernah pesan kulit kambing yang bulunya bagus-bagus dari Jogja. Itu banyak sekali. Itu pesan, ada yang bikin parang, ada yang bikin ini ya, waktu ditarakan. Kirim ke Pokayan. Terus ada om dari istri saya, istrinya datang bilang, tolong kasih satu untuk omo. Untuk apa? Ya persiapan. Persiapan apa? Ya kita enggak tahu. Waktu Tuhan katanya. Loh, ngerinya saya bilang ya, ini masih sehat ini ya. Ternyata setelah itu masih lebih ya, hampir 15 tahun baru meninggal ya. Saya nggak tahu kulit kambingnya jadi dipakai atau enggak untuk hiasan itu ya. Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak usah takut mati. Tapi bukan berarti nekat. Ya. Waktu kita percaya ada janji kebangkitan orang mati. Jadi kita hidup dalam kemenangan, jangan takut mati. Memang ada yang bilang sama saya, Pak memang saya tidak takut mati, tapi sakitnya ini loh. Ya betul juga sih ya. Syukurlah sekarang kita ada paracetamol, ya, ada ibuprofen begitu. Dan untuk yang paling berat dikasih morfin ya. Tapi ya tetap menderita. Tapi kalau itu terjadi Bapak Ibu, mari kita yakin di dalam hati, surga sedang menanti. Ketakutan terbesar kita sudah diselesaikan oleh Yesus, dia sudah tanggung sehingga tidak ada ketakutan akan maut. Kemenangan atas masa lalu Bapak Ibu, kita sudah dilahirkan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masih ingat masa lalu? Masih ingat masa-masa di mana kita sangat berdosa, hidup kita hancur? Bapak Ibu, kita sudah dapat pemulihan. Hidup kita penuh pengharapan. Tahun 1986, itu untuk pertama kali dalam hidup saya menyatakan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Itu retreat pertama dulu di Tarakan. Saya ingat sekali ya lagunya. Ku ciptaan baru, manusia baru, yang lama telah lalu, dilahir baru, ku jadi pahlawan, ku seperti dia. Ku ciptaan baru, manusia baru. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali jadi ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Mari, sudah dilahirkan baru, hidup baru, tekad baru. Dan kuasa untuk menjalani hidup dengan penuh kemenangan atas setan dan pencobaan hidup. Bapak Ibu ya, jangan lagi mau diperbudak oleh setan. Yesus sudah mengatakan bahwa tanda-tanda menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan demi namaku. Amin. Jadi jangan minta tolong dari setan ya, apalagi minta bantu hantu ya. Di beberapa kampung ya, tidak di sini, kalau di Bolongan itu ada orang
Kalau sudah sakit tidak sembuh-sembuh, panggil gembala juga doa tidak sembuh-sembuh, sudah berobat tidak sembuh-sembuh, nanti dia bilang, terlalu lambat Tuhan ini. Jadi kita minta bantu sama hantu. Ya, dia panggil lagi arwah leluhurnya. Ya. Kita tahu Bapak Ibu kalau orang mati sudah percaya Yesus langsung masuk surga. Mati di luar Yesus masuk neraka, penghukuman kekal. Jadi tidak ada arwah gentayangan. Ya. Tidak ada lagi jalan-jalan. Yang muncul-muncul itu adalah roh jahat, setan yang menyerupai orang yang sudah mati. Nah karena itu jangan takut setan, jangan minta tolong kepada paranormal, jangan dikit-dikit ya, cari orang pintar begitu ya, cari-cari jimat ya, atau untuk lindungi dari kedak itu ya, atau gantung minyak bumi ya, itu sering masih banyak itu ya. Taruh minyak bumi itu minyak kental yang kotor itu, yang belum diproses, taruh dalam botol kecil, taruh depan rumah, taruh di lemari ya. Itu jimat itu ya. Banyak tuh orang Kristen juga main bola, berdoa dulu, Tuhan lindungi kami. Setelah itu ambil minyak babi, selesai, gosok di kakinya. Mana setan kok takut minyak babi? Nggak ada takut-takut begitu ya. Kita pengikut Yesus dijamin ada kemenangan atas kata kuasa setan. Karena itu setelah kita mengetahui fakta kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, percayalah, terimalah dalam hatimu bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu Bapak Ibu, jadilah saksi yang berani dan setia. Serta jalani hidup yang penuh pengharapan karena adanya jaminan keselamatan dan jaminan hidup berkemenangan selama hidup dalam dunia. Mari kita baca 1 Korintus sebagai penutup, 1 Korintus 15 ayat 58 bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di tahun ini kami bersyukur masih mendapat peluang untuk dapat merayakan hari di mana Kristus dikurbankan dan Kristus dibangkitkan. Kami sangat bersyukur untuk kepastian bahwa pada saat kami percaya dosa-dosa kami telah diampuni dan surga telah dijamin oleh anugerah. Tetapi Engkau juga memanggil kami untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Pikul salib setiap hari, menyangkal diri dan ikut Engkau. Bapa, biarlah melalui perayaan hari ini, pengharapan kami tentang pengampunan dosa, surga dan kebangkitan dari antara orang mati diteguhkan kembali. Tetapi jikalau ada persoalan hidup yang menekan, membuat kami sangat sulit untuk tetap percaya kepadamu, tantangan iman, godaan-godaan, biarlah di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa itu, kami dapat kemenangan yang baru. Yang tertunduk Tuhan bangkitkan kembali. Yang takut Tuhan hiburkan dan beri kemenangan yang baru. Baik di dalam membangun keluarga, membangun pekerjaanmu, bahkan juga di dalam dunia usaha supaya kami sekalian membawa semangat dan tekad kebangkitan itu mewarnai tempat di mana kami ada. Di lingkungan pekerjaan, di tempat perkuliahan, di tempat kami bersekolah, dan rumah tangga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.